Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training strategic marketing management, saat ini saya akan sharing strategic marketing prosesnya, tahap-tahapnya yang dapat mendukung Anda lebih sukses dalam menjalankan profesi sebagai seorang profesional. Oleh karena itu, tonton sampai selesai video ini dan ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya yang membutuhkan suatu informasi tentang strategi marketing prosesnya. Nah, tentu video ini dibuat atas dasar diskusi-diskusi saya sebelumnya saat memberikan training secara offline atau online training. Pertanyaan banyak sekali. Apa itu proses strategi marketing? Tahap-tahapnya seperti apa sih yang mesti dilakukan bagi para profesional? Dan apa yang mendasarinya? Ya, apa saja metodologi dan tools yang digunakan dalam membuat namanya strategi marketing proses tersebut. Saksikan video ini sampai selesai dan share kepada sahabat Anda. Strategi marketing proses. Secara sederhananya, strategi marketing itu sebenarnya yaitu serangkaian tindakan terpadu menuju kepada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sederhananya, dan tujuan akhirnya dari strategic marketing adalah kepuasan pelanggan. Ya, pelanggan puas, lalu terjadi repeat order atau terjadi pertumbuhan dari pasar. Lalu kemudian apa tahap prosesnya? Yang proses sederhananya di mana suatu organisasi sininya mengalokasikan sumber daya dan bauran pemasarannya atau 4P atau marketing mixnya untuk mencapai tujuan pemasaran. Itu yang perlu Anda kuasai. Nah, jadi berangkat dari konsep ya, pertama dari corporate strategic yang Anda nanti bisa lihat di video sebelumnya, itu strategi besarnya yaitu Anda mulai dari namanya menangkap dulu apa visi misi dari organisasi, karena di sini bicara strategik fungsional, fungsi dari marketing. Ya, tadi kan strategi itu ada corporate strategic, ada business unit strategic, ada fungsional. Nah, di sini saat ini kita akan memperdalam yaitu fungsi strategi marketing. Jadi mulai dari itu strategi bisnis, apa sih yang menjadi visi misi organisasi. Lalu kemudian diperdalam apa tujuan dari marketing, apa yang mesti dilakukan. Biasanya nanti muncul dalam bentuk ya hitungan sederhana, rumus sederhana itu mau mencapai pertumbuhan profit angkanya sekian. Ya, profit itu sama dengan kan rumusnya revenue dikurangi cost. Berarti di sini fungsi marketing bagaimana meningkatkan revenue, pendapatan dari perusahaan. Nah, dari jelas semua di situ berarti sudah ada objektifnya. Adalah berapa revenue yang didapat, pendapatan dari bagian marketing ketika menjalankan bisnis unitnya atau bisnis secara korporasinya, seperti itu. Jelas objektifnya, targetnya berapa. Lalu tahapan berikutnya adalah memperhatikan karena ingin membuat strategi. Berarti mulai dari SWOT, melakukan analisis. Nanti kita belajar setelah ini saya akan sharing video-video tentang tools analisis yang diperlukan untuk membangun satu strategi marketing. Itu dulu ya. Jadi ada tahapan melakukan analisis di sini, marketing analisisnya. Setelah membuat data, lalu tahapan berikutnya Anda membuat formulasi strategi bisnisnya, apa yang mesti Anda lakukan. Nah, disinilah tahapannya Anda membuat satu strategi, yaitu formulasi strateginya kan jelas ya, fungsionalnya, fungsi marketing. Berarti di sana Anda mau mulai dengan market analysis. Bicara market analysis di situ berarti di situ ada unsur STP. Market analysis ya. Jadi dasar formulasinya berdasarkan dari marketing analisisnya, market analisisnya. Di sana ada STP. Nanti Anda bisa lihat ya di video saya lainnya tentang marketing. Apa STP sederhananya adalah ada segmentasi, target positioningnya. Segmennya apa yang mau Anda masuki? Pasarnya seperti apa? Segmen yang mana? Segmen itu suatu kelompok yang homogen. Lalu Anda mengambil lagi yang lebih kecil, yaitu targetnya. Nah, targetnya yang Anda mau akan masuki, pasar yang mau Anda masuki. Lalu di situ apa posisinya, STP-nya? Apa image yang muncul di kepala dari customer Anda? Apakah image kelas low,
medium atau kelas yang high, supaya kesannya nanti branding di sini. Jadi formulasi itu di dalamnya ada marketing analysis atau market analysis dalam bentuk namanya SDP. Nah, setelah dapat segmennya, targetnya, posisi seperti apa, baru ada fokus ke target. Nah, di sini menganalisis yaitu apa? Marketing mixnya. Nah, membuat ya. Jadi dasar strategi formulasinya adalah strateginya apa? Dari SDP-nya jelas, lalu ke targetnya jelas, baru di situ keluarlah sederhananya 4P. Yaitu unsur produk, unsur price, promotion, placing ya. Gitu. Jadi nanti muncul strategi itu harus muncul di kata STP dan 4P-nya, atau bisa juga tambah 3P. Ada unsur people-nya, ada unsur prosesnya, ada unsur physical evidence-nya. Itu boleh ditambah. Nah, itulah ada dua kelompok besar variabel yang dianalisis, yaitu strategi marketing analisis, ada STP di sana, kedua marketing mix-nya. Nah, ini menjadi suatu kelompok yaitu formulasi marketing strategi. Ya, itu contoh teman-teman sekalian. Lalu kemudian bagaimana tahap berikutnya adalah proses untuk implementasinya, eksekusinya, menjalankannya, ya, memastikan bahwa semua strategi formulasi bisa dijalankan. Nah, itu nanti bentuknya bisa lebih detailnya dalam menjalankan fungsi tersebut. Lalu setelah membuat itu baru tahapannya bagaimana alat ukurnya, kontrolnya, strategi untuk kontrol, untuk memeriksa, memastikan bahwa strategi Anda itu sudah sesuai dengan visi misinya organisasi. Nah, itulah gambaran dari proses namanya marketing strategi yang perlu Anda pelajari terus-menerus. Tahapan marketing strategi tadi yang sudah Anda pahami ya, dari market analisis ini yang dilakukan ya, yaitu dalam analisis di bawah dalamnya itu ada analisis segmen yang Anda mau masuki, ya, pasarnya, kedua targetnya lebih spesifik lagi, lalu posisi pasar yang mau Anda munculkan nanti di image dari customer Anda. Nah, tahap kedua adalah bagaimana Anda mengembangkan bauran pemasarannya atau marketing mix-nya untuk mengisi target Anda tadi. Jadi strategi di dalam penerapan marketing mix-nya. Lalu kemudian bagaimana Anda strategi masuki pasar. Ya, bisa sederhananya bisa berbanyak model ya sahabat sekalian. Yang jelas tahapan pertama Anda harus mengerti namanya siapa customer Anda, understand your customer. Lalu Anda analisa pasarnya, ya tadi menggunakan SDP, lalu juga Anda bagaimana menganalisa kompetisinya, kemudian analisisnya seperti apa. Lalu setelah jelas marketnya seperti apa, marketnya, kemudian target Anda seperti apa, lalu apa bentuk kompetisinya, maka Anda mulai menyiapkan ya marketing mix-nya, baurannya. Jangan lupa sahabat sekalian ya. Lalu bagaimana Anda memposisikan produk Anda tadi ya, image-nya di hadapan customer Anda, kelas bawah, menengah, atau atas, sesuai segmen Anda masuki. Dari situ Anda baru membuat namanya marketing budgetnya, membiayai strategi tersebut. Lalu membuat rencana bisnisnya, plan bisnisnya, lalu Anda eksekusi, lalu Anda mulai kontrol. Nah, itu tahap-tahap yang biasa dilakukan bagi para profesional di dalam membuat suatu strategi marketing. Ingat semuanya speak with data, menggunakan data analisa yang akurat. Itu bisa Anda buat sendiri atau Anda bisa menggunakan konsultan lain. Nah, yang jelas harus data yang kuat, tidak boleh datang dari langit tiba-tiba. Itu jelas ya. Jadi sahabat sekalian, saya berikutnya akan menggunakan atau menjelaskan video-video lainnya tentang bagaimana tools dari analisis yang digunakan kebanyakan orang profesional dalam membuat suatu strategi marketing. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan saksikan video-video saya lainnya supaya Anda bisa meningkatkan kompetensi sebagai seorang marketing atau sales profesional jauh lebih baik. Semoga Anda sukses. God bless you.